tadi ya sekitar 2 bulanan dengan menghasilkan output durasi film 1 jam. Kalau nggak salah saya baca 70 menit durasi filmnya. Itu wajar. Sejelek itu kualitasnya, mohon maaf ya. Secara kebebasan berkarya, ini adalah Hmm? sisi positif ya. Semua orang berhak bikin karya dan semua orang mau karyanya seperti apapun berhak untuk ditayangkan di bioskop. Nah, saya juga kontra menurut saya dengan orang-orang yang kayak protes untuk film ini nggak boleh ditayangin. Menurut saya ya nggak masalah sih. Ya, Sobat Medcom dimanapun berada, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir di Fokus Medcom, FOMO. Kali ini kita spesial akan berbincang-bincang dengan salah satu konten kreator animasi dan kita akan membahas terkait isu-isu yang sedang hangat nih dibicarakan di lini masa maupun di dunia maya gitu ya. Dan langsung aja kita akan berdiskusi bersama Mas Filyas Lajunta selaku konten kreator atau sutradara juga di Mindplay Studio. Selamat sore Mas Junta. Selamat sore, Mas Alfa. Apa kabar Mas? Baik-baik nih. Terima kasih Cuma Mas Junta atas agak waktunya. pedes saja matanya habis lihat trailernya merah putih. Oke Mas Junta, thank you atas waktunya Mas. Iya, Mas Junta ini kan sutradara dari Mindplace nih, Mindplace Studio. Nah, Sobat Medcom mungkin juga ingin tahu nih, atau pernah lihat juga nih konten-konten dari Mindplace. Nah, bisa ceritakan sedikit nggak nih tentang Mindplace Studio itu seperti apa Mas? Oke, kalau aku kan punya beberapa channel ya yang kalau yang animasi ada visual efeknya tuh nama channelnya emang betul Mindplace Studio. Terus ada Hmm. channel di balik Mindplace yang ngomongin seputar film sama Mindspace yang ngomongin seputar game. Nah, eh, kalau yang Mindplace Studio kan kami biasa bikin video visual efek dan animasi itu nggak pernah dalam waktu yang sesingkat sebulan selesai gitu. Pasti lebih dari itu. Dan biasanya cuma durasinya nggak bisa panjang-panjang amat. Terakhir bikin video banyak, sembilan Ya. puluh persen pakai animasi itu 3 bulan, 2,5 bulan lah. Itu cuma dapat durasi 10 menit. Ya itu ada di YouTube Play Studio ya, video-videonya bisa ditonton, silahkan. Jadi persiapan 2 bulan cuma sampai dapat durasinya sekitar 10 menit ya, Mas Junta Ya, ya? tapi itu juga timnya hitungannya 4 orang untuk Mhm. yang teknisnya, untuk pengerjaan praproduksi kayak naskah dan lain-lain sih ya sekitar, sama sutradara, director dan kamera dan lain-lain ya paling 3 orang, jadi total 7 orang lah. Ya, untuk menggarap gitu ya. Ya, Nah, Mas Junta, apa sih menurut Mas Junta nih tantangan terbesar industri animasi Indonesia gitu ya saat ini, terutama untuk produksi layar lebar, Mas Junta? oke. Untuk produksi layar lebar jelas ya. Saat ini kan industri animasi di Indonesia bukan cuma industrinya ya, tapi penontonnya itu udah terbiasa nonton film animasi dari luar negeri yang kita tahu ya kualitasnya luar biasa Ya, ya, kayak dari Pixar, dari DreamWorks, dari lain-lain. Nah, eh, karena udah terbiasa dengan itu, penonton pasti nggak suka dong kalau dikasih lihat di bioskop itu yang kualitasnya jauh dari bawah itu. Jadi ini PR banget ya buat industri animasi Indonesia karena untuk mencapai standar itu kan pasti butuh biaya yang sangat mahal, butuh skill yang sangat bagus juga, butuh teknologi yang canggih banget juga. Nah, itu semua masih kurang banget di Indonesia. Nah, ketika kemarin ada Jumbo yang film Indonesia yang sekarang malah jadi nggak cuma film animasi terlaris, tapi film yang terlaris di Indonesia, ini pencapaian yang luar biasa banget karena pada akhirnya ada film Indonesia animasi yang punya kualitas yang menurutku udah eh, cocok banget lah ditayangin di bioskop. Dan hmm, kualitasnya walaupun nggak sampai kayak Pixar atau DreamWorks itu udah enak banget lah ditonton di bioskop, baik itu dari segi pengambilan gambar, musik, audio, eh, visual itu udah cocok banget lah ditonton di bioskop. Nah, yang PR adalah ketika udah ada Jumbo, itu yang lain kan jadi standarnya itu minimal nih. Jumbo ini jadi standar minimal karena dia udah tayang. Nah, kalau ya. nggak bisa
mendekati jumbo atau di setengahnya jumbo aja itu kemungkinan besar penikmatnya akan susah lah untuk dapat dapat penonton banyak gitu. Mhm. Jadi tantangannya karena Jumbo dianggap sukses gitu ya dan juga menjadi Ya, film laris, minimal jika ingin membuat film animasi, minimal tadi kata Mas Junta seperti Jumbo gitu ya. ya, itu udah Dan juga minimal. ya, dan juga kita tadi Mas Junta sudah sempat singgung juga karena sudah terbiasa dengan menikmati tayangan-tayangan animasi dari luar gitu ya, yang kualitasnya luar biasa sehingga ketika ada dari dalam negeri sendiri yang ingin membentuk atau memproduksi film animasi harus benar-benar memperhatikan segala sisi ya, nggak hanya kualitas atau pengambilan video gitu ya, Mas Junta ya. Ya, Oke, Mas Junta mengikuti juga kan isu dari film Merah Putih kan ya Mas ya. ya pasti dong. Nah, film Merah Putih ini disebut diproduksi sekitar 2 bulan nih Mas. Lalu kalau dilihat dari hasilnya, wajar nggak sih Mas kualitasnya seperti itu untuk skala film animasi layar lebar? Biasanya kan tadi proses produksinya memakan waktu yang cukup lama gitu ya, Mm. dari konsep sampai rilis gitu. Gimana menurut Ya, pandangan Mas Junta? kalau dari saya ya, eh, kita sampingkan perihal dia tayang di bioskop dulu. Kita Oke. ngomongin soal durasi pengerjaannya dulu. Kalau durasi pengerjaannya cuma tadi ya sekitar 2 bulanan, eh, dengan menghasilkan output durasi film 1 jam, kalau nggak salah saya baca 70 menit durasi filmnya, itu wajar. Sejelek itu kualitasnya, mohon maaf ya. Eh, Ya, itu udah ya. wajar, itu yang ngerjain mungkin udah sampai matanya apa mata panda kali ya. Soalnya eh mustahil lah menurut saya bikin video 60 menit atau 70 menit dalam waktu 2 bulan dan kualitasnya standar bioskop. Itu udah Hmm. sangat-sangat mustahil. Nah, eh selain dari visual ya, dari audio, dari apa sih, itu juga itu ya, kalau yang lain nggak wajar sih menurut kayak 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 sound effect, Hmm. terus apa kualitas dubbing menurut saya nggak wajar untuk waktunya, karena itu bisa lebih baik lebih bagus lah. Tapi kalau secara visual itu ya kayak udah mentok sih, dikasih budget berapapun ya, kalau orang yang mengerjakan cuma sedikit pasti hasilnya segitu. Nah, PR-nya cuma apakah berapa orang sih yang ngerjain? Kalau yang aku teliti, yang ngerjain juga nggak banyak-banyak amat. Yang aku lihat di website yang ada tim yang mengerjakan, total timnya kalau nggak salah cuma 9 orang. Itu Iya. yang saya lihat di website ya. Hasilnya seperti itu ya wajar. Yang jadi nggak wajar kenapa maksa ditayangin di bioskop? Kalau ditayangin di YouTube mungkin ya udah ya. Itu juga tetap dihujat ya. Tapi apalagi tayangin di bioskop itu. Ya, 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 ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dengan persiapan seperti itu dan hasilnya yang seperti itu dipaksakan untuk tayang Betul, di betul. itu yang mungkin bisa menjadi apa ya eh, kritikan kita juga ya Mas ya untuk film seperti itu ya Mas ya. Nah, Betul. banyak juga nih kritik terkait penggunaan aset siap pakai ini Mas. Menurut Mas Ya. Juntan, kapan sih penggunaan aset itu masih dianggap wajar dan kapan bisa menjadi masalah gitu Mas Juntan? Oke, kalau saya lihat sih hampir semua film, baik itu film yang non animasi, kalau Hmm? menggunakan visual effect atau 3D itu ada yang beli, ada yang bikin. Wajar Ya. lah. Baik bikin game pun yang jelas semuanya 3D ya, itu banyak juga yang pakai beli aset. Nah, itu sih wajar kalau saya beli. Yang jadi masalah di sini, eh, kalau kita lihat ya di YouTube-nya yang kreatornya, yang bikin karakternya, kualitas yang mereka tawarkan tuh udah bagus. Ketika di sini kenapa jadi jelek gitu loh? Apa diubah settingannya jadi nggak bagus. Hmm. Eh, Sama yang jadi masalah juga kreatornya yang bikin karakter utamanya itu tuh komen di YouTube aku, mempertanyakan kenapa apakah saya akan dikreditkan di dalam film ini. Nah,
sejauh ini kan dia nggak ada kontak apapun dari pihak produsernya yang bikin film. Menurut saya karena ini Kak, asetnya nggak cuma digunakan sebagai aset apa namanya pelengkap atau figuran. Menurut saya eh, kalau dijadikan tokoh utama perlu sih komunikasi sama kreatornya untuk namanya dicantumkan ARR-nya minimal ya, WS minimal WS gue nggak tahu apa. minimal dicantumkan namanya lah untuk eh, di credit title itu Hmm. minimal ada komunikasinya. Nah, ini Ya. katanya nggak ada. Hmm. Oke, oke. Mas, apa sih dampak dari tidak adanya penyesuaian yang mendalam gitu ya pada aset misalkan terhadap kualitasnya ataupun dari orisinalitas film itu sendiri, Mas Iya, Junta? itu pasti ngaruh banget ya, terutama ke orisinalitas filmnya ya. Karena ketika kamu beli aset yang orang bisa pakai di mana-mana, ya orang Hmm? bisa bikin karakter utamamu tuh nggak spesial jadinya kan. Karena Iya, ya. orang ini ada di toko dan bisa dibeli banyak orang. Iya, ya. Nah, biasanya kalau film film animasi kan tokoh utama terutama ya itu pasti kan bikin ya didesain sesuai dengan karakteristik tokohnya yang mau dibikin kayak gimana. Misal di animasi kayak Cars ya tokoh utamanya mobil kayak gitu kan mereka nggak mungkin beli aset kan. Mereka harus menjadikan si Lightning McQueen si tokoh utamanya itu punya ciri khas yang menunjukkan dia adalah juara atau pembalap profesional yang ada di film itu. Terus apa aja sponsornya, desain lekuannya kayak gimana dan sebagainya. Itu penting banget sih untuk tokoh utama ya. Ya. eh, untuk originalitasnya. Nah, ini jadinya ketika kalau kamu ada orang ya yang beli aset untuk jadi tokoh utama ya originalitasnya hampir bisa dibilang waduh apa kurang sekali. Kalau kualitas sendiri tentu saja kualitas banyak aset yang dijual tuh punya kualitas yang bagus, banyak banget. Ini yang jadi masalah. Kenapa di sini jadi nggak bagus ya di filmnya ya, padahal aset aslinya bagus gitu. Nggak Ya, ya. tahu deh saya tuh. Oke. Nah, menurut Mas Junta juga nih terkait apa namanya perbandingan biaya produksi gitu, Mas ya. Ya, Biaya Perbandingan biaya produksi yang tinggi dan hasil visual yang dianggap kurang memadai oleh penonton nih. Bagaimana pandangan Mas Junta terkait perbandingan antara biaya produksi yang tinggi dan hasil visual yang dianggap kurang memadai oleh penonton? nah itu kemarin saya di live stream Hmm. ngitung-ngitung mas budget Hmm. eh, bikin filmnya dengan harga aset kalau misalnya pada beli, terus misalnya komputer deh beli dengan jumlah tim yang tersedia di website, bayar tim yang tersedia di website, aku udah apa lebih-lebihin semua lah harganya ya. Itu Hmm. aja baru 1 miliaran lah itu udah kalau apa namanya dilebih-lebihin semua itu harganya 1 miliaran. Kalau tambah Hmm. biaya promosi, misalnya promosi kan biayanya film biaya promosinya 50% dari total biaya, biaya produksi atau bahkan 100% dari total biaya produksi. Jadi kayak biaya produksi misalnya 10 juta, promosinya bisa setengahnya kayak 5 juta atau bahkan sama 10 juta Hmm. juga. Nah, ini aku hitung kayak ya udah sama 1 miliar juga. Ya udah tetap masih 2,2 miliaran mungkin lah. Itu masih jauh banget ya dari nilai 6,7 miliar yang diinfokan di mana-mana ya. Kalau biaya film Merah Putih itu katanya 6,7 miliar. Jadi saya bingung. Yang lain kemana uangnya? Nah, ini juga jadi misteri banget ya. Uang ini pada kemana? Apakah benar habisnya segitu? Atau Hmm. cuma buat kegayaan aja kalau ini biar harganya tuh kesannya mahal. Ya. Nah, itu saya bingung tuh. Sumpah bingung banget. Oke, dari sisi cerita dan penyampaian pesan nih, Mas Junta, seberapa besar sih pengaruh kualitas visual ya terhadap penerimaan penonton dan pesan-pesan nasionalisme yang diusung nih, Mas Junta, dari kacamata Mas Junta nih sebagai juga sutradara ya dan content creator. Pasti ya, kalau visual itu ngaruh ke orang menarik atau enggak untuk nonton. Maksudnya gini aja, nah kita anggap bintang iklan
kalau Hmm. tokohnya itu skincare misalnya ya, yang bintang iklannya ceweknya cantik, Ya, itu pasti lebih menarik untuk orang beli produknya, untuk ikuti kisah kenapa orang ini bisa semakin cantik dengan menggunakan skincare-nya, itu lebih menarik daripada kalau tokoh yang dipilih itu mukanya biasa mungkin aja. biasa aja masih mending, jelek gitu loh. Ini terus Iya, iya, dijadikan iklan skincare dan ketika ada pakai skincare juga masih tetap jelek. Itu kan jadi kayak orang udah jadi gak menarik ya. Produknya iya, juga makin gak laku kan jadinya. Ini pengibaratannya menurut saya seperti itu sih. Eh, kita disajikan sesuatu tuh harus menarik dulu di awal biar kita secara emosi menarik itu mau penonton Pak, ya. ngikutin apa yang terjadi sama si karakter itu. Nah, ketika visualnya udah gak menarik, itu berat banget untuk sebuah cerita bisa ngangkat secara keseluruhan. Itu udah berat Hmm. banget. Apalagi kalau ceritanya ampas, itu udah komplit banget. Jadinya eh tentu saja kalau apalagi mengangkat tema nasionalisme ya di situ ya. Itu Iya, jadinya makin nggak nasionalis orang-orang lihat ini ya. Kayak iya, iya. apa? Pesannya mau menyampaikan pesan nasionalis, tapi yang diterima bisa jadi nggak nasionalis ya, Mas ya. Iya, ya mereka paham lah maksud utama dari kisahnya ya orang yang mau nyari bendera yang hilang, gimana perjuangannya rakyat desa ini biar tetap memperjuangkan upacara 17 Agustus itu secara premis mungkin paham lah. Tapi mau ngikutin sampai selesai saya kira enggak sih. Kecuali saya ya karena memang mau nonton untuk melihat ini sebagai hiburan saja kayak wah ini kayaknya lucu nih ditonton di bioskop. Karena pasti Nah, pasti lucu banget ini saya bisa ketawain terus. oke. Nah, dari tadi kan kita bisa dibilang kan kayak mengkritik gitu ya film Ya, Matt gitu ya. Nah, adakah sisi positif yang Mas Junta bisa lihat gitu dari film Merah Putih itu, Mas? sisi positifnya tuh jelas. eh ad- eh, secara kebebasan berkarya, ini adalah Hmm? sisi positif ya. Semua orang berhak bikin karya dan semua orang mau karyanya seperti apapun berhak untuk ditayangkan di bioskop. Nah, saya juga kontra menurut saya dengan orang-orang yang kayak protes untuk film ini nggak boleh ditayangin. Menurut saya ya nggak masalah sih. Banyak kok Hmm. film Indonesia lain yang jelek juga itu banyak banget dan diberikan ruang untuk tayang juga di bioskop oleh pihak 21 atau CGV misalnya. Itu pasti ada yang tayang. Nah, perihal laku atau enggaknya biar penonton yang menentukan ya. Ya. Kan bioskop kan ngitung jumlah orang yang tiket terbeli hari itu untuk menentukan besok tuh mau ditayangin di berapa teater atau mau ditayangin berapa hari. Itu pasti ditentukan dari waktu launching. Nah, kalau hari launchingnya aja udah nggak ada yang nonton, pasti kan besoknya udah hilang. Saya berkali-kali ada film-film bagus dari luar yang di tempat daerah saya itu udah langsung hilang. Kayak cuma Hmm. sehari tayang. Saya aja kayak, wah, saya mau nonton hari besoknya, udah nggak ada. Itu Hmm. karena memang orang nggak suka aja sama jenis filmnya, tapi berhak kan tayang di bioskop Oh, gitu. ya, Mau ya, yang ya. nonton berapa itu juga berhak. Itu menurut saya sisi positifnya, eh Ya tadi ya, Mas ya. ya ada banyak orang yang boleh berkarya dan ini juga sebenarnya secara nilai moral yang mau disampaikan sama orang yang kreator aslinya mau bikin itu juga bagus sebenarnya. Cuma secara kualitas sayang aja sih. Tapi tetap aja itu udah itu wujud seni lah. Mereka mau menciptakan seni yang bebas mau siapapun untuk mau menikmati. Bahkan saya lihat di wawancara di salah satu TV swasta itu juga apa produsernya bilang nggak masalah kalau rugi ya karena mereka bilangnya menciptakan karya ini untuk hadiah sebagai ulang tahun Indonesia. Ya kalau mau kayak gitu ya silahkan ya. Itu menghadiahkan Indonesia seperti itu, hadiahnya nggak bagus juga nggak masalah ya. Tapi kan itu karya ya, terserah mau orang mau tonton atau enggak. Semua orang boleh upload di YouTube juga kok, mau karyanya kayak apa. Iya, iya. Oke, Mas Junta, terakhir nih Mas, apa nih pelajaran yang bisa diambil oleh pembuat film animasi lokal dari kasus Merah Putih One for All ini?
Ya pelajaran yang bisa diambil sama kreatornya ya untuk yang pembuat Merah Putih One for All ya jelas ya. Mereka bikin kayak gini aja udah punya serbuan Hmm. apa komentar dari netizen di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat-lihat di wawancara kayak mereka ini ya tetap kekeh ya dengan pendirian mereka. Kayaknya kayaknya susah sih mereka belajar dari hal ini kayak. Saya nggak tahu nih kenapa mereka bikin ini rela rugi dan membuat seperti ini saya nggak tahu atau memang mereka jiwa seninya seperti itu nggak tahu. Tapi kalau mereka mau belajar dan mau cari untung dari bikin film ya pasti pasti mereka belajar. Oh untuk menyiapkan film animasi nggak bisa dong berapa bulan doang. Oh karakter yang dimau kayak gimana dong. Kualitas yang dimau sama penonton di Indo biar laku kayak gimana dong. Itu harusnya mereka belajar. Tapi kalau yang saya lihat dari berbagai wawancara atau dari postingan kreatornya kayaknya mereka eh, sangat kekeh ya dengan apa yang saat ini. Saya cuma mau jadi contoh nih, ngasih contoh. Ada film yang diprotes besar-besaran dan rela ngubah filmnya dan mundur jadwal tayangnya. Judulnya adalah Sonic the Hedgehog yang the movie. Itu pas pertama kali tayang, Sonic karakternya pada nggak suka apa nih, jelek banget, nggak cocok sama gamenya, nggak cocok sama karakter yang ada di film animasinya bahkan. Beda banget, jelek banget. Sutradaranya ngenotis, pihak produser juga mau untuk memperbaiki, mereka mengumumkan kalau akan diperbaiki. Kemudian uh, mundur ke berapa bulan, mereka keluar uang lebih banyak untuk memperbaikinya, dan ketika tayang itu laris manis, bahkan sekarang udah jadi 3 film. Coba kalau itu film mereka tetap kekeh sama pendirian, tayangin aja dengan kualitas seperti ini. Nggak akan ada sampai Sonic ketiga, nggak akan. Nah ini yang saya masih bingung. Kenapa mereka masih kekeh? Oke, terima kasih Mas Junta selaku konten kreator animasi dan juga sutradara Manplay Studio sudah berdiskusi di Fokus Medcom kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Junta. Terima kasih juga Mas Alfa. Dan Oke. Sobat Medcom, kita akan berjumpa lagi di Fokus Medcom selanjutnya dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa. Ya.